warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BKKBN dimanapun Anda berada. Bertemu lagi dengan saya Anissa Salsabila. Tentunya masih dalam acara yang akan memberikan informasi menarik dan juga sayang untuk dilewatkan. Tentunya masih dalam program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Nah pasti sahabat BKKBN udah hafal ya, kayaknya kita udah ada di mana nih. Nah karena udah banyak banget orang yang datang ke sini dan juga merekomendasikan tempat yang satu ini, dan bener banget kita udah ada di Sushi by Suzy, dan di sini tuh menjual makanan-makanan khas Jepang. Jadi buat kalian-kalian yang ada di Bengkulu yang bingung mau mencari makanan khas Jepang di mana, dan kebetulan mungkin Bengkulu juga belum banyak yang jual makanan khas Jepang, mungkin Sushi by Suzy ini bisa jadi list pertama kamu untuk segera dikunjungi. Maka dari itu kalau kamu mau makan sushi yang imut-imut, yang lezat juga, yang udah ada di meja kita saat ini, langsung aja datang ke Jalan Soekarno-Hatta, Kelurahan Anggut Atas di Kota Bengkulu. Nah setelah itu Salsa ini mau memperkenalkan nih teman Salsa pada kesempatan kali ini tuh sangat istimewa sekali, karena Salsa akan ditemani oleh dua narasumber yang istimewa banget nih. Dan mereka ini juga pakai baju couple-couple, mentang dia pasangan ya, mentang dia berpasangan dan Salsa sendiri. Dan istimewanya juga narasumber kita pada edisi kali ini adalah millennials. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang masalah-masalah millennials nih yang sering muncul di kehidupan kita sebagai generasi Z ya. Nah sebelum saya memperkenalkan narasumber, jangan lupa untuk pantengin media sosial kita di Facebook, Twitter, dan juga Instagram BKKBN Bengkulu. Dan jangan lupa saksikan TV streamingnya di YouTube BKKBN Bengkulu. Dan bagi yang hobi dengerin radio, langsung aja search di Google Play Store di radio streaming BKKBN Bengkulu. Dan jangan lupa kunjungi websitenya di bengkulu.bkkbn.go.id. Kalau udah dipantengin media sosialnya, langsung saja ini Salsa kenalin narasumber kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama Salsa mau manggil yang cewek dulu nih, jadi yang cowok-cowok standby ya. Ini dia, kita panggilin ada Kartika Widyasari selaku juara 1 Duta Genre Putri Provinsi Bengkulu tahun 2020. Hai Kartika. Hai Salsa, salam genre. Salam genre. Apa kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Memang kalau gabung sama duta-duta tuh rasanya semangat, iya, semangat, sehat, cerdas, ceria ya. Sehat, cerdas, ceria, sesuai dengan tagline-nya ya Kak. Iya. Selanjutnya saya bakal kenalin yang cowok. Nah jadi untuk cewek-cewek ini standby. Ini dia ada Wilky Putra Juliansa selaku juara 1 Duta Genre Putra Provinsi Bengkulu tahun 2020. Halo Genranger semuanya. Hai. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dan kebetulan nih mereka ini adalah juara 1 di Provinsi Bengkulu dan akan segera berlaga di tingkat nasional ya. Benar, ya, Itu grand finalnya di bulan? Bulan Desember ya. Bulan Desember ini Tepatnya ya. di tanggal 3 Desember. Iya, jadi di tanggal 3 Desember ini Kartika dan Wilky akan membawa nama baik Provinsi Bengkulu di kancah nasional. Kita harapin membawa hasil yang memuaskan ya. Iya, Oke, nah pada kesempatan kali ini kita akan bincang-bincang nih soal permasalahan yang sering banget nih dihadapin oleh para millennials dan para remaja nih. Jadi kita hari ini akan membahas tentang quarter life crisis. Nah, itu kan pasti sering terjadi ya. Iya, sering. Kartika sama Wilky ini kan konselor sebaya juga ya, karena udah ikut pelatihannya kan. Pernah nggak sih dengar curhatan orang gitu tentang quarter life crisis? Mungkin ada yang pernah curhat sebelumnya, mungkin Kartika? Iya, kan kita sebagai Duta Genre juga sebagai konselor sebaya ya. Untuk yang curhat itu ada. Jadi biasanya mereka menceritakan apa tuh? Ya, kan quarter life krisis tuh kan ya, itu biasanya itu dialami untuk usia yang 20 sampai dengan 30-an. Nah biasanya itu terjadi yang curhat sama Kartika tuh ya, itu yang baru-baru lulus wisuda kayak gitu, tapi belum mendapatkan pekerjaan, jadi langsung insecure kayak gitu. Jangankan yang baru wisuda ya, salah satu aja kadang-kadang tuh udah mengalami fase itu. Ya, kalau mau tidur tuh suka overthinking gitu, memikirkan nanti kita gede jadi apa. Iya, masa depannya kayak gimana. Iya, terus sukses atau enggak, kurang lebih kayak gitu ya. Nah mungkin sebelum kita bicara lebih lanjut, kita mau tahu dulu nih Kartika sama Wilky ini aktivitasnya apa aja sekarang, terus usia berapa dan sedang menempuh pendidikan di mana? Mungkin Wilky dulu boleh? Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Halo Sobat warahmatullahi BKKBN. wabarakatuh. Salam genre. Perkenalkan nama saya Wilky Putra Diansa. Teman-teman bisa panggil saya Wilky. Sekarang Wilky berumur 19 tahun dan kuliahnya di Universitas Bengkulu dengan jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Jangan sampai GSD ya. Mau dong diajar Calon Pak guru nih. Mau dong diajar. Oke, kalau Kartika?
Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gen Rangers. Perkenalkan, nama saya Kartika Widiasari, umur 20 tahun. Kartika lebih tua dari Wilky. Oh iya, nggak apa-apa. Emang sekarang tuh lagi zaman kok. Iya, lagi beda zaman usia. ya. Nggak apa-apa. Berondong kali. Iya. Saat ini menempuh pendidikan di Universitas Bengkulu jurusan S1 Akuntansi. Jadi buat Gen Rangers yang merasa hidupnya itu kurang balance boleh nih. Emang anak Nanti kita akuntansi tuh- balance kan ya. Iya, emang anak akuntansi tuh selalu mencari yang balance Iya, ya. harus mencari yang Waduh, berarti kamu balance. nggak balance dari segi usia gimana tuh? Gimana tuh? Oke, ya, kalau tadi kita udah bincang sedikit nih, ternyata banyak nih anak-anak genre ataupun remaja-remaja yang suka curhat nih ke konselor sebaya tentang quarter life crisis. Mereka mungkin kadang-kadang suka curhat tentang gimana ya, aku takut nanti masa depannya kayak gimana dan sebagainya. Nah, menurut Kartika sama Wilky nih, sebenarnya apa sih penyebab kita berada di fase quarter life crisis? Mungkin Wilky bisa? Penyebab kita berada di quarter life crisis tuh kalau dari Wilky sendiri itu dari kayak internal sendiri, dari diri sendiri. Nah kita kadang kayak merasa insecure, terus kalau di eksternal itu biasanya dari lingkungan kita ya, benar banyak sekali teman-teman kita yang misalnya kayak kita belum wisuda, teman-teman kita udah wisuda, terus kita belum dapat pekerjaan, terus teman-teman kita yang lainnya udah dapat pekerjaan, mungkin kayak gitu. Kalau Wilky sendiri pernah nggak berada di fase itu untuk saat ini? Untuk saat ini ya, untuk saat ini pernah sih. Pernah? Kalau kayak kan Wilky sekarang ini udah kuliah ya. Udah kuliah terkadang itu masih kayak bimbang, bingung, ragu, terus kayak apa ya? Wilky tuh mau curhat dengan orang tua, kadang malu, Nah, iya. kadang malu ya. Karena udah beranjak dewasa iya, itu tadi udah ya. beranjak dewasa. Kayak kalau misalnya mau minta uang saja nih, kan masih belum kerja ya, mau minta uang juga kadang bingung, gimana ya, minta nggak sih, sebenarnya kita udah dewasa, udah bisa mencari uang sendiri, mungkin kayak gitu ya. Oke, kalau Kartika sendiri pernah berada di fase seperti itu nggak untuk saat ini? Ya, kalau KLC itu kan wajar ya dialami dan Kartika pun pernah merasakan itu. Jadi gimana ya, setiap malam itu kan sering sebelum tidur itu kita kan mikir-mikir dulu ya, Iya. itu sampai overthinking kayak gitu. Sama aku juga merasakan. Iya, gimana ya kalau misalnya udah pendidikan udah dibiayain tapi nggak dapat pekerjaan, pasti kayak mikir-mikirnya kayak gitu. Jadi kayak gimana ya kalau misalnya nggak dapat pekerjaan, teman-teman lulus yang biasa-biasa aja malah dapat lebih sukses kayak gitu. Jadi kalau misalnya ditanyakan pernah, ya pasti pernah lah ya. Mungkin apa sih, bisa diceritain apa sih faktor-faktor yang membuat kemudian orang tuh berlarut-larut ke dalam fase quarter life crisis itu? Karena berlarut-larut itu sebenarnya nggak baik ya. Nah, jadi apa faktor yang membuat mereka, kenapa sih mereka tuh stuck di fase itu? Ini bisa Wilky? Kalau dari Wilky itu mungkin dari dirinya sendiri ya, Salsa. Terus juga kalau dari diri sendiri itu kayak bingung, belum bisa menentukan yang mana yang baik dan mana yang buruknya. Nah itu salah satunya kalau kita pelajari, kita bisa berbicara dan membahas itu di genre. Generasi Berencana. Ini adalah salah satu program dari BKKBN dalam rangka menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remajanya di masa depan. Terus juga bisa kayak faktor eksternalnya. Mungkin gara-gara teman mereka yang kayak ngejudge, kurang mendukung, bisa jadi mereka selalu berlarut-larut dalam fase itu. Oke. Dan kalau dari segi genrenya nih, kemudian genre itu kan katanya tadi generasi berencana, merencanakan segala sesuatu. Nah, mungkin bisa Kartika jelaskan nih poin-poin genre apa yang mendukung kita untuk melewati fase quarter life crisis ini? Oke, karena genrenya udah dikenalin sama Iya. Wilky, jadi Kartika kenalin Iya, memang di kalian tuh genre itu saling apa mengisi ya? ya? Iya, saling melengkapi ya. Aduh, aku sendirian ya pasangannya. Nanti kita cari setelah ini kayaknya. Iya, udah Sal. siap. Jadi, apa aja tuh poin-poin genrenya? Oke, jadi di genre itu kan kita berusaha untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Nah, di genre itu ada yang namanya itu 5 transisi kehidupan Sal. Nah, yang pertama itu kita menerapkan dulu pola perilaku hidup bersih dan sehat. Terus baru kita menerapkan lagi, kita melanjutkan pendidikan kita. Kita sudah menerapkan pola perilaku hidup bersih dan sehat. Oke. Kita lanjutkan lagi pendidikan. Sudah setinggi-tingginya, baru kita masuk ke fase ketiga. Oke, Fase apa itu? ketiga itu mencari pekerjaan. Oke, mencari Nah, pekerjaan. sudah kita mendapatkan pekerjaan, pendidikan sudah dapat, lalu baru masuk ke fase keempat, kita berkeluarga dulu. Boleh juga dari
nggak harus berkeluarga, tapi kita terjun dulu ke masyarakat baru berkeluarga juga boleh. Oke, jadi itu ada 5 transisi kehidupan Iya, 5 ya, yang transisi harus dilewatin kehidupan. step by stepnya Iya, ya. step by stepnya. Oke, kalau begitu kita akan ngobrol lebih lanjut. Tadi kita udah ngobrol tentang 5 transisi keluarga dari genre. Selanjutnya kita akan masih bincang-bincang lagi, tapi jangan kemana-mana karena iklannya ini udah numpuk ya. Udah berbaris iklannya. Jangan kemana-mana, tetap di acara YCT. Yuk cari tahu. Manusia